Mendapatkan pasangan, that's one thing. Tetapi hal yang paling penting juga adalah gimana sih caranya mempertahankan hubungan yang udah kamu mulai, yang udah kamu attract di dalam hidup kamu ini. Salah satunya adalah dengan membuat pasangan kita merasa diinginkan dan dicintai. Setuju nggak teman-teman? Nah, sekarang pertanyaannya, gimana sih caranya membuat pasangan kita, entah itu beautiful ladies or your handsome guy, untuk tetap merasa diinginkan dan dicintai oleh kamu. So, stay tune hari ini karena saya akan membahas 7 cara gimana membuat pasangan kita merasa diinginkan, dicintai, dan dihargai. Check it out. Halo, welcome back beautiful ladies and handsome guys out there. So, saya dengan Clara Angeline, your relationship and manifesting coach and also your inner beauty coach. Kita mau ngebahas nih teman-teman hari ini gimana sih caranya bikin orang itu pasangan kita gitu ya merasa tetap dicintai. Kenapa teman-teman? Ini membuat hidup kalian jauh lebih damai. Iya dok, ngapain lu berantem terus gitu kan? Ya. Nah, yang pertama nih teman-teman ya, paling penting banget adalah mengenali love language-nya pasangan kita ya. Saya pernah bahas nih teman-teman di video yang ini, apa sih pentingnya love language, dan juga di sini ya tentang love language itu apa aja sih. Sebenarnya itu bukan topik yang baru sih teman-teman ya, tetapi itu penting banget dan banyak orang yang lupa gitu ya. Banyak orang yang lupa tentang pentingnya love language ya. Secara singkat aku jelasin aja, ada 5 love language tuh ya. Ada tentang quality time, ada yang love language-nya gift ya kan, atau hadiah, tentang touch ya, dan juga tentang words and also about service. Nah, teman-teman penting banget untuk kita mengenali love language diri kita dan juga paling penting love language pasangan kita. Dan yang bukan cuma ngenalin, tetapi juga implement setiap hari. Gimana sih caranya mengenali dan implement? Makanya kamu mesti check out di video yang ini ya. Kita banyak bikin beberapa video tentang itu. Nah, yang kedua adalah teman-teman, your small gestures ya. Di dalam hubungan itu jangan cuma fokusnya sama event-event besar kayak Valentine, ya terus lalu ulang tahun, anniversary, kejadian atau anniversary apalah itu. Jangan cuma fokus di event-event besar. Tetapi yang justru yang membuat hubungan ini tetap luar biasa adalah small gesture every day ya. Hal-hal kecil, kebaikan-kebaikan kecil yang kita lakukan setiap hari yang justru itu istilah kata nih add up to something big ya kan. Istilah kata nih kecil-kecil lama-lama jadi bukit ya. Small gesture-nya itu apa aja sih? Misalnya senyuman, makanya sering-sering senyum sama pasangan kamu teman-teman. Jangan cuma kalau dia pulang bete gitu ya, ini kalau udah serumah. Kalau ketemuan ngambek ya kan, ngambek karena dijemputnya lama. Lama-lama bete teman-teman ya. Jadi small gesture, berikan senyuman, lalu istilah kata nih misalnya bukain pintu, atau misalnya siapin love letter, atau something yang menambah keceriaan atau keromantisan kamu. Those small gesture itu yang justru sangat berarti. Termasuk juga adalah misalnya kasih ciuman di pipi tiba-tiba. Ngerasain tuh gimana tuh rasanya berbunga-bunga gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah jangan lupa juga perhatian sama pasangan kamu. Kita itu kadang-kadang apalagi kalau yang udah relationship-nya udah rada lama gitu ya. Lama-lama udah take it for granted, lupa gitu ya. Lupa nanyain kabar pasangan kita. Ya, lupa nanyain kabar, dan atau kalaupun nanya kabar cuman how's your day, cuma gitu doang gitu ya. Tetapi bukan cuma nanya, tetapi kita juga attentive, mau ngedengerin. Mungkin pertanyaannya kita bisa rubah-rubah ya, bukan cuma nanya how's your day, gimana hari kamu gitu kan, tapi juga nanya gimana perasaan kamu hari ini, senang atau happy atau apa. Kalau orang ditanyain gimana hari kamu, how's your day, biasanya jawabnya fine. Standar gitu loh ya. Semua orang juga nanya gitu, kali temen gue juga. Tetapi kalau sebagai pasangan, kita ingin lebih perhatian, lebih menanyakan misalnya tentang emosinya, feelingnya, what makes you happy today, what makes you need support today ya, hal-hal seperti itu. Yang berikutnya adalah
ciptakan quality time kamu yang reguler atau teratur. Quality time itu maksudnya waktu berduaan gitu ya teman-teman. Ya waktu kencan atau kalau misalnya nggak ada date night yang istimewa atau spesial, di rumah quality time untuk ngobrol aja itu udah bisa disebut quality time. Nah, ada aturannya di dalam quality time ini teman-teman. Jadi buat waktu itu walaupun sesingkat apapun misalnya cuma 15 menit adalah sesuatu yang benar-benar berharga, bermanfaat dan menambah di dalam hubungan. Artinya saat quality time itu benar-benar perhatian sama apa yang dikatakan pasangan kamu. Teman-teman, video ini bagus banget bukan cuma buat kamu ya, tapi sangat penting didengar oleh pasangan kamu. Sehingga bukan cuma kita yang memberi dan belajar menghargai dan membuat dia merasa diinginkan, tetapi biar dia juga belajar untuk menghargai dan menginginkan kita ya. Sehingga dalam quality time itu pun atau dalam whatever gesture yang kita baru diskusikan, kita bisa saling timbal balik sehingga menciptakan perasaan yang senang satu sama lain. Ya, saat quality time, take off your phone, jangan perhatiin yang lain-lain. Kalau kalian udah punya anak, misalnya udah married couple or whatever, ya put the kid aside sehingga kalian benar-benar punya quality time untuk bisa saling memperhatikan satu sama lain. Nextnya adalah nih teman-teman, sebenarnya mungkin pasangan kita banyak melakukan hal-hal yang manis ya. Nah, sometimes kita take it for granted. Kamu benar-benar memperhatikan, kalau perlu dicatat gitu ya, apa sih hal-hal yang sudah dilakukan oleh pasangan kita dan secara teratur ya, nggak usah istilah kata plan setiap seminggu kali atau enggak, secara teratur atau bahkan langsung saat itu juga ucapkan hal-hal yang baik ya, appreciate what he or she has done for you. Jadi kalau misalnya nih dia udah bikinin makanan untuk kamu atau udah berusaha bikin breakfast in bed atau dia misalnya senantiasa tersenyum, sesekali atau bahkan randomly gitu katakan makasih ya, aku tuh benar-benar merasa kamu sayang dan kamu appreciate karena misalnya karena support yang kamu berikan, karena kamu masakin aku ya kan, karena kamu udah nyiapin ini dan itu ya. Jadi selalu appreciate whatever your partner has done for you. Hargai apa yang partner kamu sudah lakukan dan bukan cuma dihargai dalam hati, ucapkan ya kalau perlu eye contact sehingga ia benar-benar merasa dihargai dan dicintai. Nextnya ya, nah ini yang mungkin jarang dilakukan oleh banyak pasangan tetapi sangat penting banget ya. Tanyakan, gimana sih saya bisa support kamu? Ya, jadi sometimes mungkin kita nggak tahu bahwa mungkin kita nggak bisa secara direct kasih support misalnya terhadap pekerjaan atau usaha atau effortnya pasangan kita. Tetapi kita bisa nanyakan. Menanyakan itu membuat kita membuka diri terhadap kesediaan kita untuk involve ya. Misalnya, gimana ya aku bisa support kamu saat kamu misalnya pasangan kamu lagi merintis bisnis, support kamu. Mungkin kita nggak bisa bantu bisnisnya tapi nggak apa-apa dear gitu kan ya. Mungkin kamu bisa bantu aku, temenin aku kalau aku lagi misalnya lagi kerja di laptop atau bikinin kopi gitu kan, bikinin susu coklat. Jadi hal-hal apa sih yang kita bisa membuat dia merasa kalau I'm here for you, aku ada untuk kamu. And last but not least, kalau hati-hati nih teman-teman, kalau kita pernah bikin rencana sama pasangan kita, jangan lupa di follow up gitu ya. Jangan sampai kita kelupaan. Seringkali kita memperlakukan klien bisnis, partner bisnis atau teman kerja lebih penting daripada pasangan kita sendiri ya. Jadi kalau kita bikin janji sama partner bisnis langsung dicatat di agenda tuh ya gitu ya. Terus itu janjian sama teman kerja langsung dicatat di agenda. Tapi kalau kita janjian sama pasangan kita lupa dicatat, yang ada kelupaan gue gitu ya. Nah jangan ya teman-teman, pasangan kita itu adalah seseorang yang akan bersama kita seumur hidup kalau udah nikah ya. Kalau belum nikah ya makanya belajar gitu ya. Nah jadi belajar menghargai apapun rencana yang sudah dibikin dan jangan lupa follow up. Kita rencananya kemarin kan kita mau kemari ya. Gimana nih? Apa sih masukannya? Jadi justru bikin keseruan atau kasihkan untuk rencana-rencana tersebut. Oke teman-teman, dari 7 tips tersebut yang mana yang udah teman-teman terapkan? Ketik down di komen bawah, atau yang mana yang jadi ide-ide baru dan bagaimana teman-teman mau menerapkannya. Dan yang paling penting juga teman-teman, ada gak sih input-input lain tentang hal-hal lain yang bisa kamu lakukan untuk membuat
orang yang kamu sayang merasa dicintai, dihargai, dan diinginkan. Saya dengan Clara Angeline, cek juga video-video kita yang lainnya teman-teman. Banyak banget soalnya ya. Lumayan banyak di channel ini. Sebarin dong teman-teman juga kalau kalian suka video ini, di like, di share, and pastinya subscribe sekarang juga. I send all my love for you. You are precious and you're beautiful in your own way.